Telah melihat ada seorang yang berdiri di belakangnya yang bertanya adalah Sunan Kalijaga. Dengan segera beliau memohon maaf seraya berkata, "Aduh, perkenankan kami mohon maaf Kanjeng. Kami tidak menyangka apabila Kanjeng Sunan berada di sini. Apakah maksud Kanjeng Sunan datang kemari?" Dengan suara yang pelan tetapi jelas, berkatalah Sunan Kalijaga, "Ki Ageng Giring, sebenarnya sudah sedari tadi aku berada di sini, dan aku melihat bagaimana kamu sekalian telah berembuk. Untunglah kamu sekalian adalah orang yang bijak dan pandai serta sabar. Andai kata tidak, pasti engkau sudah berkelahi. Akan tetapi, wahai anak cucuku, ingatlah bahwa kamu semua hidup di dunia ini karena ada yang menghidupkan atau ada yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Memang kereta waktu sebulan sekali lewat jalur tengah. Tepat di Yogyakarta, Wali Paidi turun ke Kota Gede, hendak sowan Kanjeng Panembahan Senopati. Sampailah ia di pasar, dicarinya Mbah Ratmi, si penjual bunga. Dibelinya 2 keranjang dan 1 bungkus dupa. Wali Paidi walaupun bisa melihat seluruh gaib, bisa masuk ke ruang dan waktu, tetap masuk menghormati adat dan budaya di sini. Minimal masih bisa andil dalam perputaran ekonomi karena ikut belanja bunga dan dupa. Setelah mengganti pakaian abdi dalam keraton, Wali Paidi masuk ke makam para raja, diantar oleh penjaga makam. Terdengar tawasul lantunan ayat-ayat Al-Quran keluar dari mulut Wali Paidi. Diawali dari makam Ki Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Nyi Ageng Nis, Pangeran Joyoprono, Hadi Wijaya atau Karebet atau Jokatingkir, Ki Juru Mertani, dan seterusnya. Setelah ziarah, Wali Paidi diminta izin untuk masuk gerbang waktu sowan ingkang dalem Kanjeng Panembahan Senopati. Terbukalah gerbang ruang dan waktu dengan ditandai adanya guncangan akibat gesekan antar dimensi atau orang menyebutnya lindu atau gempa dalam bahasa Indonesia. Samar-samar terlihat dari dalam tanah muncul cahaya kuning keemasan, makin lama mendekat, semakin besar menyelimuti tubuh Wali Paidi. Terang menyilaukan, tidak ada yang bergerak kecuali cahaya dan kilatannya. Dan perlahan cahaya itu memudar. Sampailah Wali Paidi di depan pendopo. Disambutnya Wali Paidi oleh 4 prajurit dan katanya sudah ditunggu di dalam. Sungkeman, ramah-ramah adat Jawa pun dilakukan. Setelah ramah tamah dan lain-lain, Wali Paidi menyampaikan hajatnya jauh-jauh menembus ruang dan waktu. Karena senjata pemusnah ini, ya, senjata pemusnah, hanya menanyakan dan meminjam tombak baru kelinting yang konon tuahnya mengandung nuklir aktif tanpa sumbu. Itu ada penjelasan ilmiahnya. Ternyata tombak baru kelinting mempunyai nuklir. Mengapa senjata-senjata itu harus dipinjam oleh Wali Paidi? Ya, karena sudah banyak pemburu yang mencarinya, dan pemburu tombak baru kelinting, keris setan kober, tombak Kiai Pleret, tombak Patmayoni, dan beberapa benda antik lainnya yang mereka diutus oleh tokoh-tokoh politik baik dalam negeri maupun luar negeri, dan beberapa jenderal dan pejabat penting ikut berburu benda tersebut. Sehingga para ulama sepuh meminta Wali Paidi untuk mengamankannya. Singkat cerita, Panembahan Senopati menjelaskan rahasia langit. Nger, kudrat irodat niku kagunganipun Gusti Allah. Sliramu mrene kuwi merga Gusti kang paring kanugrahan kanggo sliramu. Nanging Gusti nggak ada rencana ingkang langkung sae kagem negerimu. Ingkang insya Allah rakyat mboten dados korban. Keris naga runting, tombak Kiai Pleret, lan tombak baru kelinting sampun dibekta Kanjeng Sunan Kalijaga. Mangke sliramu bakal ketemu Kanjeng Sunan nek sampun titiwancine. Lan niki aku titip mantra pengunci tombak baru kelinting lan mantra pembuka segel. Besok tembe yen sampun titiwancine kepanggih Kanjeng Sunan Kalijaga, turutono apa dawuhe. Lantas siapakah Panembahan Senopati dan Ki Ageng Pamanahan? Sebelum kita bahas Panembahan Senopati, kita bahas ayahandanya dulu, yaitu Kiai Ageng Pamanahan. Kiai Ageng Pamanahan lebih dikenal sebagai Kiai Gede Mataram.
adalah seorang tokoh perintis Wangsa Mataram yang berasal dari Selo atau sebuah desa di Grobogan dan kemudian hijrah ke Pengging. Ia dijuluki sebagai Pamanahan karena bertempat tinggal di Pamanahan, suatu tempat di utara Laweyan atau sekarang menjadi salah satu kelurahan di Surakarta. Kiai Ageng Pamanahan adalah putra Kiai Ageng Enis. Ayahandanya merupakan keturunan Kiai Ageng Selo yang pindah dan bertempat tinggal di Laweyan. Mereka adalah termasuk dalam rombongan orang-orang dari Selo, suatu desa yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Grobogan. Mereka hijrah ke Pengging untuk membantu Sultan Hadiwijaya atau Jagatingkir. Istri pertama Ki Ageng Gede Pamanahan adalah seorang syarifah dari keturunan Sunan Giri bernama Syarifah Nyai Gede Pamanahan atau Nyai Gede Sabinah binti Pangeran Sopo bin Sunan Kidul bin Sunan Giri bin Maulana Ishak bin Ibrahim Asmoro Kondi bin Jamaluddin Al-Husain Ba'lawi Al-Husaini yang dikaruniai banyak putra dan putri diantaranya. Raja Muda Mandraguna. Yang kedua, Kanjeng Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya atau Sultan Mataram ke-1. Yang ketiga, Pangeran Ronggo. Yang keempat, Nyai Ageng Tumenggung Mayang. Menikah dengan Kiai Ageng Tumenggung Mayang, Pangeran Haryo Tanduran, Nyai Ageng Tumenggung Joyoprono. Yang ketujuh, Pangeran Teposono. Yang kedelapan, Pangeran Mangkubumi. Yang kesembilan, Pangeran Singasari atau Raden Santri, Raden Ayu Kajoran yang ke-10. Yang ke-11 adalah Pangeran Gagak Baning atau Raja Muda Pajang. Yang ke-12, Pangeran Pronggoloyo. Yang ke-13, Nyai Ageng Haji Panusa. 14, Nyai Ageng Panjang Jiwo. 15, Nyai Ageng Banyak Potro. 16, Nyai Ageng Kusumoyudo. Yang ke-17, Nyai Ageng Wirobodro. Yang ke-18, Nyai Ageng Suwakul. 19, Nyai Ageng Muhammad Pegik Sumowono. Nyai Ageng Wiroprono ing Ngasem. Nyai Ageng Hadiguno ing Palem. Nyai Ageng Suroyudo ing Kajomo. Nyai Ageng Mursodo ing Silarong. Nyai Ageng Ronggo ing Keranggan. Nyai Ageng Kawangsi ing Kawengsen. Nyai Ageng Situboyo ing Gambiro. Kiai Ageng Pamanahan jika diambil dari garis ayah masih keturunan Prabu Brawijaya V Bri Kertabumi dengan jalur silsilah sebagai berikut. Yang pertama, Prabu Brawijaya V Bri Kertabumi. Yang kedua, Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Yang ketiga anaknya adalah Kiai Getas Pandowo. Yang keempat, Kiai Ageng Selo. Yang kelima, Kiai Ageng Enis. Yang keenam, Kiai Ageng Pamanahan. Kiai Ageng Pamanahan wafat pada 1884 dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Mataram di Kota Gede. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahandanya Kiai Ageng Enis. Kiai Ageng Pamanahan atau Kiai Gede Pamanahan atau Kiai Gede Mataram adalah tokoh yang dianggap menurunkan raja-raja dinasti Mataram Islam. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Pamanahan adalah putra Kiai Ageng Enis dan cucu Kiai Ageng Selo. Beliau mempunyai nama kecil Bagus Kacung. Nama Pamanahan diambil dari tempat tinggalnya setelah dewasa, yaitu suatu tempat bernama Pamanahan di utara Laweyan atau Surakarta. Kiai Ageng Pamanahan adalah keturunan orang Selo, nama lama untuk padi, yang pindah ke Pajang. Kiai Ageng Pamanahan menikah dengan sepupunya Nyai Sabinah, putri Nyai Ageng Sopo atau kakak perempuan Kiai Ageng Enis. Dari hasil pernikahannya, Kiai Ageng Pamanahan dikaruniai seorang putra bernama Bagus Rubut atau Sutowijoyo. Beliau memiliki saudara angkat bernama Kiai Panjawi. Keduanya belajar dari Kiai Ageng Selo. Dalam perkembangan lebih lanjut, Kiai Ageng Pamanahan diangkat menjadi Lurah Wirotomo di Pajang. Nama Pamanahan diambil dari tempat tinggalnya setelah dewasa, yaitu suatu tempat di utara Laweyan bernama Manahan. Sekarang menjadi kelurahan di kota Surakarta yang dikenal sebagai kawasan pusat keolahragaan. Suatu petilasan berupa sendang atau kolam mata air yang konon menjadi tempat Kiai Ageng Pamanahan biasa membersihkan diri masih dapat ditemukan di Kampung Ngumbul. Pada tahun 1556, Kiai Ageng Pamanahan mendapat mandat dari Sultan Hadiwijaya atau Sultan Pajang pada waktu itu atau Karepet Jagatingkir untuk memimpin bumi Mentaok atau Mataram sebagai bupati.
Pada zaman dahulu, hutan Mentaok merupakan wilayah bekas kerajaan Mataram kuno yang menguasai wilayah Jawa Tengah, bagian selatan pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Setelah kerajaan Mataram Hindu memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Jawa Timur, wilayah pusat kerajaan yang lama akhirnya menjadi hutan dan disebut Alas Mentaok. Beberapa abad kemudian, Alas Mentaok menjadi wilayah Kesultanan Pajang. Pada 1556, saat Kesultanan Pajang dipimpin oleh Sultan Adiwijaya atau Jakatingkir, wilayah Alas Mentaok yang juga disebut Bumi Mataram pada kala itu diberikan kepada Kiai Ageng Pamanahan sebagai hadiah atas keberhasilannya bersama Kiai Penjawi dan putranya, yaitu Danang Sutawijaya dalam menumpas pemberontakan Aryo Penangsang. Adipati-Kadipaten Jipang Panolan yang berpusat di daerah Panolan, Kedung Tuban, Blora, Jawa Tengah. Dikisahkan sebelum peristiwa tersebut, Kiai Ageng Pamanahan pergi ke Pajang untuk mengabdi diri kepada negara dan pemerintah Pajang, kerajaan yang baru saja berdiri sesudah kerajaan Demak runtuh, yang dipimpin oleh Karebet Jakatingkir atau Sultan Adiwijaya. Pada waktu itu terjadilah suatu peristiwa yang menimpa kerajaan Demak, yakni pertempuran perebutan kekuasaan antara Aryo Penangsang, keturunan Sekar Sedolepen, melawan Adiwijaya, pengganti Sunan Prawoto. Dalam pertempuran itu, Aryo Penangsang mengalami kekalahan, dan Adiwijaya atau Jakatingkir keluar sebagai pemenang. Akhirnya Adiwijaya mendirikan kerajaan Pajang. Pada waktu pertempuran itu terjadi, Ki Ageng Pamanahan adalah tokoh perang yang membantu dan menentukan kemenangan di pihak Pajang. Dalam peperangan melawan Aryo Penangsang tersebut, Kiai Ageng Pamanahan dibantu oleh saudara angkatnya, Kiai Penjawi dan anak laki-lakinya yang bernama Sutawijaya. Dalam pertempuran itu akhirnya Aryo Penangsang mati terbunuh, sehingga tahta kerajaan tetap berada di tangan Adiwijaya. Dengan kemenangan yang gemilang itu, Kiai Ageng Pamanahan mendapat anugerah dari Sultan Pajang, yaitu berupa tanah di Bumi Mentaok atau sisa peninggalan Mataram kuno. Hutan Mentaok diberikan oleh Sultan Adiwijaya atau Raja Pajang saat itu atau Jakatingkir kepada Ki Ageng Pamanahan tidak secara cuma-cuma, namun diberikan sebagai hadiah sayembara dari Sultan Adiwijaya kepada siapa saja yang berhasil membunuh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang terkenal sakti dan merupakan anak angkat dari murid kesayangan dari Sunan Kudus. Perang tanding antara Danang Sutawijaya atau Ki Ageng Pamanahan dan Aryo Penangsang terjadi di pinggir Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya perang tanding tersebut dimenangkan oleh Danang Sutawijaya yang berhasil membunuh Aryo Penangsang dengan menggunakan tombak Kiai Pleret. Tombak pemberian Sunan Kalijaga sesaat sebelum Danang Sutawijaya berangkat perang tanding melawan Aryo Penangsang. Setelah peperangan, Kiai Ageng Pamanahan, Kiai Jurumertani, dan Kiai Ageng Penjawi menyusun strategi supaya nama Sutawijaya tidak disebut dalam laporan. Hingga akhirnya Sultan Hadiwijaya memberikan penghargaan Kadipaten Pati kepada Kiai Penjawi dan memberi bumi hutan Mentaok kepada Kiai Ageng Pamanahan. Perjuangan belum selesai. Beberapa tahun kemudian Sultan Adiwijaya memberikan bumi Pati kepada Kiai Penjawi. Bumi hutan Mentaok belum juga diberikan kepada Kiai Ageng Pamanahan. Kiai Ageng Pamanahan sempat kecewa dengan sikap Sultan Adiwijaya atau Jakatingkir yang terpengaruh oleh ramalan Sunan Giri III. Ramalan tersebut mengatakan bahwa jika bumi hutan Mentaok diberikan kepada Kiai Ageng Pamanahan, bumi hutan Mentaok akan menjadi sebuah kerajaan besar yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Selanjutnya atas bantuan Sunan Kalijaga, bumi Mentaok akhirnya diberikan oleh Sultan Adiwijaya kepada Kiai Ageng Pamanahan. Setelah serah terima wilayah Alas Mentaok atau hutan Mentaok dilakukan oleh Sultan Adiwijaya kepada Kiai Ageng Pamanahan, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Jurumertani kemudian membuka Alas Mentaok yang saat itu berupa hutan lebat menjadi sebuah desa yang makmur. Desa di Alas Mentaok tersebut selanjutnya diberi nama Mataram dan berstatus sebagai tanah perdikan atau swatantra atau daerah bebas pajak. Seiring berjalannya waktu, wilayah Alas Mentaok semakin berkembang, penduduknya bertambah dan menjadi sebuah daerah yang makmur yang akhirnya berubah menjadi sebuah kerajaan, yaitu Mataram. Perubahan itu terjadi setelah putra Ki Ageng Pamanahan yang bernama Bagus Ruput
atau Sutawijaya. Sutawijaya memerintah menjadi raja menggantikan Raja Pajang. Raden Sutawijayalah yang pada akhirnya menurunkan raja-raja yang memerintah daerah-daerah di tanah Jawa. Beliau menjadi orang pertama dari dinasti Mataram yang menguasai Kesultanan Mataram sebagai Panembahan Senopati. Dalam bab Tanah Jawi juga dikisahkan keistimewaan lain yang dimiliki oleh Kiai Ageng Pamanahan selaku leluhur raja-raja Mataram Islam. Konon sebelum berdirinya desa Mataram dan kemudian berkembang menjadi Kesultanan Mataram, terdapat kisah menarik tentang hubungan antara Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Giring yang pada akhirnya melahirkan Kesultanan Mataram itu. Kiai Ageng Giring merupakan salah satu putra dari Prabu Brawijaya IV, Raja Majapahit dengan Retno Mundri. Kiai Ageng Giring dikenal masyarakat sebagai sosok yang selalu memperdalam ilmu keagamaan dan ibadahnya secara teratur. Tidak mengherankan jika Kiai Ageng Giring seringkali diminta oleh masyarakat sekitar untuk memberikan petunjuk dan pertolongan. Oleh karena itu, Ki Ageng Giring diangkat sebagai sesepuh, menjadi lubuk ilmu tepian akal, atau tempat orang bertanya dan mengadukan masalah yang sulit. Dikisahkan bahwa Kiai Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Giring merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Keduanya mengembara untuk mengembangkan kekuatan spiritual dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Keduanya merupakan tokoh besar yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Kesultanan Mataram. Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Giring merupakan orang-orang sakti yang banyak melakukan laku tapa. Karena kesaktiannya, orang-orang di sekelilingnya tidak dapat meremehkan mereka. Meskipun demikian, sebagai manusia biasa, mereka juga memiliki cita-cita yang tinggi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk anak cucunya dan keturunannya. Mereka bercita-cita keturunan mereka ada yang dapat menduduki takhta sebagai raja. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Giring melakukan laku topo mengasingkan diri dari keramaian dengan menahan hawa nafsu atau makan, minum, dan tidur untuk memperoleh ketenangan batin dan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Laku tapa yang dilakukan Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Giring semata-mata atas petunjuk Sunan Kalijaga yang melihat isyarat turunnya wahyu Keraton Mataram. Sunan Kalijaga menganggap keduanya merupakan santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat untuk menjaga negeri. Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Giring pun segera melaksanakan perintah Sunan Kalijaga melakukan laku tapa. Pada suatu ketika, Kiai Ageng Pamanahan berkehendak untuk bertapa. Konon setelah beberapa waktu bertapa, beliau mendapat wisik atau petunjuk gaib. Dalam wisiknya itu, Kiai Ageng Pamanahan merasa diajak Sunan Kalijaga pergi ke tempat seorang pertapa yang bernama Kiai Kembang Ampir. Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa Kiai Kembang Ampir itu bertapa untuk memohon agar keturunannya kelak dapat menjadi raja di Pulau Jawa. Sesampainya di tempat yang dituju, Sunan Kalijaga mengetuk sebuah batu besar. Ternyata di dalam batu itu ada Kiai Kembang Ampir yang seketika itu langsung keluar. Setelah keluar dari batu itu, Kiai Kembang Ampir diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada Kiai Ageng Pamanahan. Kemudian, Ki Ageng Ampir melanjutkan tapanya, sedangkan Sunan Kalijaga beserta Ki Ageng Pamanahan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan tersebut, Sunan Kalijaga memberitahukan bahwa sesungguhnya wahyu keraton itu adalah kehendak Tuhan. Manusia tidak dapat menerima kalau Tuhan tidak menghendakinya. Demikian juga dengan Kiai Ageng Pamanahan. Jika beliau akan menerima wahyu, tidaklah kurang 1000 jalan. Sebaliknya, jika sudah ditakdirkan untuk tidak menerima wahyu, dikejar bagaimanapun, beliau tidak akan berhasil. Setelah Sunan Kalijaga menemui Pamanahan, beliau kemudian menghilang. Beliau hanya berpesan kepada Pamanahan agar melanjutkan tapanya sambil terus berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu di tempat lain, Kiai Ageng Giring juga melakukan laku tapa untuk mencapai niatnya. Untuk mencapai keinginanku, aku harus melakukan laku tapa dengan tenang, jauh dari keramaian. Ya, nampaknya gua merupakan tempat yang cocok untuk bertapa, kata Ki Ageng Giring dalam hatinya. Namun, berapa lama tapa itu harus dilakukan agar Sang Pencipta dapat mengabulkan permintaanku ini? Apakah 1 atau 2 tahun?
Bagaimana caranya? Apakah aku harus bersila atau bagaimana? Batin Kiai Ageng Giring. Ki Ageng Giring meminta bantuan istrinya untuk memberikan jalan keluar yang baik. Mbok Nyai, bagaimana kiranya aku dapat melakukan laku tapo yang baik? Di mana? Harus bagaimana? Dan berapa lama, Nyai? Tanya Ki Ageng Giring kepada istrinya. Istri Ki Ageng Giring kemudian memberikan nasihat agar waktu dan cara laku tapa tidak perlu dipikirkan sekarang. Beliau meminta agar suaminya berangkat saja ke tempat yang sudah lama dipayangkan. Kiai, berangkatlah segera ke tempat yang Kiai Ageng sudah rencanakan. Nanti setiba di sana akan ada suara hati yang membisik, kata istri Kiai Ageng Giring. Setelah mendengar nasihat itu, Kiai Ageng Giring masih merenung sejenak, lalu mengangguk 3 kali. Benar, kata istriku, aku harus segera berangkat ke tempat itu dan menunggu bisikan hati tentang apa yang harus aku lakukan setelah itu. Kiai Ageng Giring kemudian teringat akan mimpinya semalam. Mimpinya semalam dirasakan Kiai Ageng Giring agak lain dari malam-malam biasanya. Adapun impian itu adalah agar sebelum berangkat bertapa, beliau menemui Kiai Bintul Waji terlebih dahulu. Kiai Bintul Waji merupakan salah satu teman seperguruan Kiai Ageng Giring saat masih muda ketika menimba ilmu berolah batin. Namun dalam hal kesaktian, Kiai Bintul Waji selalu memandang Kiai Ageng Giring sebagai sosok yang lebih hebat daripada dirinya. Mengapa Kiai Ageng Giring harus menemui Kiai Bintul Waji? Itu pertanyaannya. Dalam mimpinya, Kiai Ageng Giring diminta untuk memberikan serabut kelapa kepada Ki Bintul Waji dengan maksud untuk ditanam agar kelak tumbuh menjadi pohon kelapa. Menurut mimpinya, Kiai Ageng Giring harus segera memetik satu-satunya buah kelapa yang masih muda itu dan minum airnya agar kelak dapat menurunkan raja. Tentu saja hal itu membuat Ki Ageng Giring termangu. Aku tidak habis pikir, bagaimana serabut kelapa bisa tumbuh menjadi pohon? Bukankah tidak demikian cara menanam kelapa? Sebutir kelapa yang dibiarkan saja, kelak akan muncul tunasnya. Tetapi ini dari serabutnya. Sungguh tidak masuk akal. Kiai Ageng Giring bertanya-tanya di dalam hati. Perintah yang datang melalui mimpi itu dirasakan aneh oleh Kiai Ageng Giring. Benar-benar tidak masuk akal. Kemudian Kiai Ageng Giring menyampaikan mimpinya itu kepada istrinya. Sambil tersenyum, istri Kiai Ageng Giring berkata, "Sudahlah Kiai, sebaiknya Kiai Ageng laksanakan saja perintah dari mimpi itu. Apakah kelak dari serabut itu tumbuh atau tidak? Sebaiknya tidak perlu dirisaukan. Segeralah untuk menemui Kiai Bintul Waji, Kiai," lanjut Nyai Ageng Giring kepada suaminya. Setelah mendengar nasihat istrinya, Kiai Ageng Giring segera berangkat ke rumah Kiai Bintul Waji. Beliau ingin segera menemui teman seperguruannya itu. Waktu itu hari masih pagi ketika Kiai Ageng Giring tiba di rumah Ki Bintul Waji. Ki Bintul Waji terlihat agak terkejut dengan kedatangan Kiai Ageng Giring. Tumben Kiai Ageng Giring datang menemuinya setelah sekian lama tidak bersama. "Loh, Kakang, tumben Kakak datang ke rumah?" tanya Ki Bintul Waji sambil mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah dan duduk di atas balai-balai. Ki Bintul Waji segera memanggil istrinya dan memberitahukan bahwa Kiai Ageng Giring datang. Nyai, kesini sebentar. Ini kita kedatangan tamu agung, Kiai Ageng Giring, Nyai," teriak Ki Bintul Waji memanggil istrinya. Alangkah bersukacitanya Nyai Bintul Waji melihat kedatangan Kiai Ageng Giring. Beliau segera menyambutnya dan segera menawarkan minuman dan ubi rebus yang beliau masak. "Selamat datang, Ki. Terima kasih telah sudi bertandang ke gubuk kami," sambut Nyai Bintul Waji. "Kebetulan, Ki, saya tadi memasak ubi rebus. Ini masih hangat dan sepertinya nikmat untuk disantap pagi ini. Bukankah begitu, Kakang Bintul Waji?" tutur Nyai Bintul Waji kepada suaminya. "Betul, Nyai. Tolong buatkan kopi untuk menemani ubi rebus itu," pinta Ki Bintul Waji kepada istrinya. "Baiklah, Kakang, segera aku buatkan," jawab Nyai Bintul Waji sembari masuk ke dalam menuju dapur. Sepeninggal Nyai Bintul Waji, Ki Bintul Waji menanyakan maksud kedatangan Ki Ageng Giring ke rumahnya.
Tampaknya ada sesuatu yang penting sehingga Ki Ageng bertandang ke kubu kami ini. Tanya Ki Bintul Waji. Benar, begini Adi Bintul Waji. Aku hendak bertapa. Lama, mungkin tidak dalam hitungan minggu atau bulan. Akan tetapi mungkin hitungan tahun atau beberapa tahun. Kata Ki Ageng Giring memulai maksudnya. Kemudian Ki Ageng Giring menyerahkan seonggok serabut kelapa kepada Ki Bintul Waji. Apa ini Ki? Maksudnya apa? Tanya Ki Bintul Waji penuh penasaran kepada Ki Ageng Giring. Sudahlah, jangan kau tanyakan tentang hal ini. Lakukan saja apa perintahku. Tanamlah serabut kelapa ini. Kelak serabut ini akan tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa. Pohon itu akan berbuah sebutir. Jagalah pohon itu. Jangan sampai ada orang yang berani mengusik pohon itu, apalagi berani memetik buah kelapanya. Pinta Ki Ageng Giring. Baiklah Ki, tetapi sebentar. Ada yang mengganjal di benakku tentang serabut kelapa ini, Kakang Ki Ageng Giring. Apakah mungkin dari serabut kelapa yang ditanam akan tumbuh menjadi sebuah pohon? Tanya Ki Bintul Waji. Itulah Adi Bintul Waji, aku juga tidak tahu. Akan tetapi demikianlah perintah yang datang melalui mimpiku. Tolong Adi Bintul Waji, aku mohon kau dapat melakukannya untukku. Aku mohon tanamlah serabut kelapa ini, pinta Ki Ageng Giring. Akhirnya Ki Bintul Waji menuruti apa yang diperintahkan oleh Ki Ageng Giring, saudara seperguruannya yang lebih tua itu. Setelah maksud dan tujuannya tersampaikan, Ki Ageng Giring berpamitan dengan Ki Bintul Waji dan istrinya. Sepeninggal Ki Ageng Giring, Ki Bintul Waji termenung, tidak habis pikir tentang permintaan Ki Ageng Giring yang tidak masuk akal itu. Bagaimana mungkin dari seonggok serabut kelapa yang ditanam akan tumbuh menjadi kelapa? Aneh, benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Belum pernah aku mendengar orang yang menanam pohon kelapa dari serabut kelapa. Batin Ki Bintul Waji ketika mencoba untuk mencerna kembali permintaan Ki Ageng Giring. Sang istri melihat sang suami yang tampak berpikir dan kebingungan. Nyai Bintul Waji bertanya, "Ada apa Kakang? Tampaknya ada sesuatu yang membuat Kakang bingung." "Permintaan Ki Ageng Giring yang membuat aku bingung, Nyai. Ki Ageng Giring memintaku menanam serabut kelapa agar kelak tumbuh menjadi pohon kelapa. Permintaan yang aneh bukan? Dan tidak masuk akal menurut aku. Bagaimana aku bisa melakukannya, Nyai?" Kata Ki Bintul Waji. "Sudahlah, turuti saja permintaan Ki Ageng Giring, Kang," kata Nyai Bintul Waji. Ki Bintul Waji pun menjalankan dengan penuh semangat. Bahkan beliau berdoa kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berharap bahwa apa yang diimpikan oleh Ki Ageng Giring benar-benar terjadi. Selang beberapa hari keanehan terjadi. Setelah serabut kelapa ditanam, dari bawah tanah mulai tampak tunas yang timbul di permukaan tanah. Makin lama makin tinggi. Seiring waktu, Ki Bintul Waji pun rajin merawatnya. Bahkan malam hari, menjelang tidur, Ki Bintul Waji selalu menyempatkan diri melihat pertumbuhan tunas kelapa tersebut. Lambat laun tunas itu menjadi pohon. Pohon itu terlihat menjulang tidak terlalu tinggi, tapi mulai berbuah yang merupakan buah satu-satunya. Ketika buah itu mulai besar, muncullah Ki Ageng Giring. Kedatangan Ki Ageng Giring yang tiba-tiba membuat Ki Bintul Waji terkejut karena beliau tidak menyangka kedatangannya. Yang lebih mengejutkan lagi, Ki Ageng Giring segera memanjat pohon dan memetik buah kelapa itu. "Ki Ageng, janganlah kau panjat pohon kelapa itu. Bukankah kau sudah memerintahkan bahwa tak seorang pun boleh memetiknya dan aku selama ini telah menjaganya?" teriak Ki Bintul Waji. Akan tetapi Ki Ageng tidak memperdulikan teriakan Ki Bintul Waji. Beliau terus memanjat dan akhirnya memetik buah kelapa satu-satunya di pohon tersebut. Setelah dipetiknya buah kelapa itu, beliau tidak langsung menjatuhkan buah kelapa itu sebagaimana biasanya orang-orang memetik buah kelapa. Dengan hati-hati dibawanya buah kelapa itu dengan cara dibungkus pada kain sarung yang diikatkan pada pinggangnya. Setelah memperoleh buah kelapa tersebut, Ki Ageng Giring segera turun dari pohon dan bergegas pulang. Tidak dihiraukan lagi teriakan Ki Bintul Waji yang memanggilnya. Ki Ageng Giring segera menuju dapur. Beliau segera meletakkan buah kelapanya itu
di atas pogo atau almari yang digunakan untuk menyimpan perkakas dapur orang-orang desa. Pada saat bersamaan, Ki Ageng Giring teringat akan bisikan gaib yang beliau dengar saat bertapa bahwa beliau harus meminum air kelapa itu sampai habis sekali teguk. Sampai habis? Bagaimana bisa? Aku tidak biasa minum sebanyak itu, kecuali dalam keadaan sangat haus. Bagaimana caranya? Gumam Ki Ageng Giring. Akhirnya Ki Ageng Giring menemukan sebuah cara agar beliau dapat minum air kelapa muda itu dengan sekali teguk. Keesokan harinya, Ki Ageng Giring berencana untuk bekerja keras di ladang tanpa membawa bekal minuman ataupun makanan agar sepulang dari ladang, beliau merasakan haus yang sangat amat. Dengan demikian, beliau berharap dapat menghabiskan air kelapa itu dengan sekali teguk. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Ageng Giring ke ladang untuk bekerja keras dengan harapan agar beliau merasa sangat haus dan dapat segera diminum air kelapa muda bertuah yang kemarin sudah disiapkannya itu. 1 jam setelah Ki Ageng Giring pergi, datanglah Ki Ageng Pamanahan yang terlihat sangat kehausan. Ketika melihat hal tersebut, Nyai Ageng Giring bergegas membuatkan minuman. Nyai Ageng Giring pun menuju ke dapur. Namun rupanya Ki Ageng Pamanahan tidak kuasa menahan rasa hausnya tatkala dilihatnya buah kelapa muda di atas pogo. Dekat pintu masuk dapur, Ki Ageng Pamanahan segera menyusul di belakang Nyai Ageng Giring, mengambil kelapa muda tersebut dan segera meminumnya. Apa yang dilakukan Ki Ageng Pamanahan itu tentu saja membuat Nyai Ageng Giring terkejut. Sementara itu, setelah seharian bekerja keras di ladang, Ki Ageng Giring bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beliau segera menuju ke pogo untuk mengambil air kelapa muda. Hal itu memang dia sengaja dengan maksud agar dapat menghabiskan air kelapa muda yang telah tersedia di atas pogo sejak tadi pagi. Beliau ingin segera meminum dan menghabiskan air kelapa muda yang bertuah itu. Harus habis, tak boleh tersisa sedikit pun, ujarnya dalam hati. Namun betapa kecewanya Ki Ageng Giring ketika mendapati kelapa muda tadi sudah tidak berisi. Mungkin sudah dipindah ke tempat lain oleh istriku, gumamnya. Segera Ki Ageng Giring bertanya kepada istrinya, "Mbok Nyai, mana kelapaku tadi? Bawa kemari, Nyai. Cepatlah, aku haus sekali," teriak Ki Ageng Giring kepada istrinya. Nyai Ageng yang mendengar teriakan suaminya tadi segera mendekat dengan diiringi perasaan takut dan badan menggigil. Dengan suara tersendat-sendat beliau berkata, "Ki, ampuni aku Ki, mohon maaf. Tadi pagi Ki Ageng Pamanahan datang kemari untuk meminta air. Beliau tidak sabar menantiku buatkan minuman. Tanpa aku sadari, beliau mengikutiku dari belakang. Beliau langsung menuju ke dapur. Karena melihat ada kelapa muda, beliau segera mengambil kelapa muda itu. Beliau lantas segera meminum habis air kelapa tersebut. Kebetulan saat itu, aku sedang menuangkan air ke cangkir. Dari arah belakang aku mendengar suara orang sedang meneguk air. Saat aku menoleh, aku melihat Pamanahan atau Ki Ageng Pamanahan telah selesai meminum air kelapa muda. Kemudian beliau meletakkan kembali kelapa muda yang kosong itu di atas pogo. Aku berpikir, pasti nantinya aku akan dimarahi Ki Ageng atas kejadian tersebut. Demikian juga kukatakan kepada Pamanahan bahwa beliau juga pasti akan dimarahi oleh Ki Ageng. Akan tetapi, seketika itu Ki Ageng Pamanahan mengatakan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi akibat perbuatannya itu akan dihadapinya. Termasuk semua dosa akan ditanggungnya sendiri. Oleh karena itu, terserahlah kepada Ki Ageng Giring sekarang. Aku hanya pasrah. Terserah Ki Ageng akan memberi hukuman apa atas kelalaianku itu, katanya Nyai Ageng Giring seraya menyerah. Spontan wajah Ki Ageng Giring menjadi merah padam setelah mendengar penuturan istrinya tersebut. Ki Ageng Giring yang kembali dari ladang hanya dapat meratapi ketika mendapati air kelapa muda bertuah yang beliau petik sudah tidak ada lagi. Ternyata Ki Ageng Pamanahanlah yang telah meminum air kelapa muda tersebut. Setelah mendengar perkataannya Ageng Giring, Ki Ageng Giring merasa seakan hancur hatinya, sedih dan sangat kecewa. Lalu beliau terdiam. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan, beliau pun mengetahui takdir. Sudah takdir Tuhan bahwa Ki Ageng Pamanahanlah yang akan menurunkan raja-raja yang kelak akan menguasai tanah Jawa. Dengan langkah lebar, beliau mengejar Ki Ageng Pamanahan yang belum terlalu jauh perginya. Ki Ageng Giring berniat melampiaskan kemarahannya kepada Ki Ageng Pamanahan.
Namun apa yang terjadi sungguh tidak disangka-sangka. Setelah keduanya bertemu, perasaan marah dan dendam Ki Ageng Giring kepada Ki Ageng Pamanahan pupus sudah. Ki Ageng Giring tidak kuasa lagi melampiaskan amarahnya. Dengan perasaan haru, beliau mengusap dada seraya mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Ki Ageng Pamanahan sambil berkata, "Selamat wahai engkau Pamanahan, mungkin sudah menjadi takdir Tuhan, engkaulah yang akan beruntung mendapatkan wahyu." Ki Ageng Pamanahan dengan cepat memotong pembicaraan Ki Ageng Giring dengan berkata, "Kakang Ageng, apa maksud Kakang Ageng berkata demikian itu? Aku menjadi bingung dan tidak mengetahui maksud pembicaraan Kakang. Apa pula yang Kakang maksudkan bahwa aku mendapatkan wahyu?" Kemudian Ki Ageng Giring melanjutkan pembicaraannya. Jangan kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita sama-sama menjadi panutan masyarakat di daerah ini, dan kita selalu dihormati dan disegani oleh masyarakat. Oleh karena itu, janganlah kita saling membuat kecewa pihak lain. Kita tidak bersikap terus terang dan apa adanya. Ki Ageng Pamanahan masih belum mengetahui apa yang dimaksud oleh Ki Ageng Giring. Karena melihat Ki Ageng Pamanahan kebingungan, Ki Ageng Giring lalu memutuskan untuk menceritakan masalah kelapa muda yang bertuah tadi sambil berkata, "Baiklah Pamanahan, akan aku jelaskan. Aku akan menceritakan kepadamu tentang kelapa muda yang telah kau minum tadi. Beberapa waktu sebelumnya, ketika aku akan menyadap air nira, tiba-tiba aku mendengar suara gaib dari sebatang pohon kelapa yang hanya berbuah sebiji. Suara gaib itu menyebutkan bahwa barang siapa yang akan meminum air kelapa dari pohon tadi dan dapat habis sekali minum, beliau akan dapat menurunkan raja-raja di Pulau Jawa ini." Setelah mendengar cerita itu, Ki Pamanahan tercengang dan terheran-heran. Beliau pun berkata, "Sungguh keajaiban dunia, dan aku yang telah meminum air kelapa tadi. Kalau demikian, apakah aku akan menurunkan raja-raja di Jawa ini, Kakang?" "Maaf Kakang, tampaknya engkau tidak berkenan. Maafkan atas kelancanganku," kata Ki Ageng Pamanahan dengan terbata-bata. "Sudah terlanjur Adi," sergah Ki Ageng Giring dengan nada lemas dan sangat kecewa. "Sebenarnya air kelapa tersebut merupakan wahyu yang telah aku upayakan dengan laku tapa yang sangat sulit untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucuku kelak di kemudian hari." Katanya lebih lanjut untuk menegaskan, wahyu keraton Mataram yang aku peroleh itu berwujud air kelapa muda tersebut. Lanjut Ki Ageng Giring. Dengan berbesar hati, akhirnya Ki Ageng Giring berkata lagi, "Adi, barangkali semua ini memang telah ditakdirkan Allah, sehingga aku harus rela anak cucumulah yang kelak akan menjadi penguasa tanah Jawa ini." Ki Ageng Pamanahan kemudian menjawab, "Aduh Kakang Giring, aku mohon maaf. Aduh Kakang Giring, aku mohon maaf karena ketidaktahuanku dan kelancanganku ini. Aku menjadi penghalang kemuliaan anak cucumu." Kemudian Ki Ageng Giring menjawab, "Aku tidak akan memarahimu. Barangkali ini memang sudah menjadi takdir Allah. Hanya saja, kalau kau rela dan tidak keberatan, aku mempunyai satu permintaan karena aku adalah pemilik kelapa itu. Tetapi kau yang meminum air bertuahnya," kata Ki Ageng Giring kepada Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Giring menyampaikan permintaannya kepada Ki Ageng Pamanahan. "Adi, air degan sudah kau minum. Bagaimana aku akan dapat memintanya kembali? Sudahlah, permintaanku begini saja. Kelak keturunanku akan bergantian dengan keturunanmu dengan menjadi raja di tanah Jawa. Keturunanmu sekali, kemudian bergantian dengan keturunanku sekali," ujar Ki Ageng Giring. Setelah mendengar kata-kata Ki Ageng Giring itu, Ki Ageng Pamanahan hanya diam saja. Ki Ageng Pamanahan tidak menghendaki hal tersebut. Ketika melihat itu, Ki Ageng Giring segera mendesak seraya berkata, "Kalau kau tidak membolehkan bergantian, ya sudahlah, 2 keturunanmu lalu 1 keturunanku. Demikian seterusnya." Ki Ageng Pamanahan tetap diam dengan perbandingan 3:1 itu. 4:1, 5:1, 6:1. Permintaan Ki Ageng Giring yang demikian itu diajukan.
sampai yang ke-6 kalinya, Ki Ageng Pamanahan tetap terdiam. Dengan sikap yang demikian itu, Ki Ageng Giring semakin mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam hatinya Ki Ageng Pamanahan tidak rela apabila masalah keturunan itu diminta. Sekali lagi Ki Ageng Giring berusaha mengajukan permintaan kepada Ki Ageng Pamanahan. Adi, bagaimana kalau keturunan yang ke-7 yang akan bergantian menjadi Raja Tanah Jawa? Ki Ageng Giring hanya dapat pasrah dan memupus takdir bahwa Ki Ageng Pamanahan rupanya lebih unggul dalam kualitas rohani sehingga dipilih oleh Sang Pencipta untuk menjadi raja di Tanah Jawa. Dengan sikap yang tenang akhirnya berkatalah Ki Ageng Pamanahan, "Wahai Kakang Ageng Giring, aku dalam hal ini tidaklah dapat memberikan jawaban. Bagaimana baiknya kelaklah. Aku tidak dapat mengetahuinya. Namun aku rela dengan permintaan Kakang agar setelah keturunanku yang ke-7 nanti, anak cucu Kakang ikut mukti wibowo. Untuk itu maafkanlah aku Kakang. Dan lihatlah wahai Kakang, siapakah yang ada di belakang." Ketika mendengar jawaban itu, Ki Ageng Giring menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya hati Ki Ageng Giring setelah melihat ada seorang yang berdiri di belakangnya yang bertanya adalah Sunan Kalijaga. Dengan segera beliau memohon maaf seraya berkata, "Aduh, perkenankan kami mohon maaf Kanjeng. Kami tidak menyangka apabila Kanjeng Sunan berada di sini. Apakah maksud Kanjeng Sunan datang kemari?" Dengan suara yang pelan tetapi jelas, berkatalah Sunan Kalijaga, "Ki Ageng Giring, sebenarnya sudah sedari tadi aku berada di sini dan aku melihat bagaimana kamu sekalian telah berembuk. Untunglah kamu sekalian adalah orang yang bijak dan pandai serta sabar. Andai kata tidak, pasti engkau sudah berkelahi. Akan tetapi wahai anak cucuku, ingatlah bahwa kamu semua hidup di dunia ini karena ada yang menghidupkan atau ada yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mengatur? Bukankah Tuhan yang mengatur? Nah, kalau kamu sudah yakin dan percaya bahwa di dunia ini semuanya sudah diatur oleh Tuhan, seharusnya kau wahai Giring, tidaklah engkau meminta wahyu dan kebahagiaan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Pamanahan." Ketika mendengar nasihat itu, Ki Ageng Giring terdiam dan tertunduk kepalanya. Setelah selesai mendengarkan apa yang dikatakan Sunan Kalijaga, berkatalah Ki Ageng Giring, "Mohon maaf Kanjeng Sunan. Saya sudah mengerti apa yang Kanjeng Sunan maksudkan. Saya akan melaksanakan semua perintah Sunan." Setelah mendengar perkataan Ki Ageng Giring yang ikhlas atas menerima takdir tersebut, Sunan Kalijaga tiba-tiba menghilang. Dengan hati yang lega, berkatalah Ki Ageng Pamanahan kepada Ki Ageng Giring, "Kakang Ageng Giring, kita sama-sama kawan. Tidak ada gunanya kita berselisih dalam masalah ini. Marilah ini kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan apa yang akan terjadi nanti hanyalah atas kehendak dan takdirnya." "Betul Ki. Marilah kita saling bersaudara dan berteman. Apa yang akan terjadi nanti, kita tidak akan mengetahuinya. Kalau toh keturunanmu yang akan menjadi raja di Tanah Jawa, itu semua sudah merupakan karunia dan nikmat dari Allah. Kami yakin bahwa semua itu semata-mata kehendaknya. Beliau yang menentukan," sahut Ki Ageng Giring. Sepeninggal Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pamanahan, Ki Ageng Giring merasa masghul hatinya. Baginya, kesempatan menjadi Raja Mataram pupus sudah. Tinggal harapan panjang yang barangkali bisa dinikmati oleh generasi ke-7 beliau. Beliau sudah banyak merenung untuk memupus takdir di pinggir sungai yang kini dikenal masyarakat dengan nama Kali Gowang. Dinamai Kali Gowang karena hatinya terluka, gowang atau kecewa, atas kegagalannya memperoleh wahyu Keraton Mataram. Manusia hanyalah bisa berusaha, tetapi Allah jugalah yang akan menentukan. Dengan dasar itu, Ki Ageng Giring tidaklah merasa kecewa dan iri hati akan kebahagiaan yang diterima oleh Ki Ageng Pamanahan. Bukti kebenaran ramalan Kanjeng Sunan Kalijogo, Panembahan Senopati akhirnya lahir sekitar tahun 1520-an. Beliau adalah putra Kiai Ageng Pamanahan dan Syarifah Sabina dan masih cicit Sunan Giri. Beliau dilahirkan di daerah Selo Grobogan dengan nama
Raden Bagus Dananjaya. Ada yang menyebut Raden Bagus Ruput. Beliau juga memiliki nama-nama panggilan lainnya, di antaranya Panembahan Senopati, Raden Bagus Dananjaya, Danang Sutawijaya, Raden Ngabehi Loring Pasar, Raden Ngabehi Salering Peken, Risang Sutawijaya, Panembahan Sedo ing Kajenar, Raden Bagus Ruput. Panembahan Senopati jika diambil dari garis ayah masih keturunan Prabu Brawijaya V Bhre-Kertabumi dengan jalur silsilah sebagai berikut. Prabu Brawijaya V Bhre-Kertabumi, Bondan Kejawen atau Lembu Peteng, Kiai Getas Pandowo, Kiai Ageng Selo, Kiai Ageng Enis, Kiai Ageng Pamanahan, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati jika diambil dari garis ibu, beliau masih keturunan Nabi Rasulullah SAW atau yang disebut dengan Syarifah, dengan jalur silsilah sebagai berikut. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Husain. Yang keempat Ali Zainal Abidin. Yang kelima Muhammad Al-Bakir. Yang keenam Ja'far As-Shadiq. Yang ketujuh Al-Imam Ali Al-Uraidi. Yang kedelapan Al-Imam Muhammad An-Naqib. Yang kesembilan Al-Imam Isa Ar-Rumi. Yang kesepuluh Ahmad Al-Muhajir. Yang kesebelas Sayyid Abdullah atau Ubaidillah. Yang kedua-belas Sayyid Alwi. Yang ke-13 Sayyid Muhammad. Yang ke-14 Sayyid Alwi. Yang ke-15 Sayyid Ali Kholik Kosang. Yang ke-16 Sayyid Muhammad Sohaib Mirbad. Yang ke-17 Sayyid Alwi Amil Faqih. Yang ke-18 Sayyid Abdul Malik Asmarkan. Yang ke-19 Sayyid Abdullah. Yang ke-20 Ahmad Jalaluddin. Yang ke-21 Husain Jamaluddin. Yang ke-22 Sayyid Ibrahim Zainul Asmorokondi. Sayyid Maulana Ishaq. Yang ke-24 Ainul Yakin atau Sunan Giri. Yang ke-25 Sunan Kidul. Yang ke-26 Pangeran Sobo. Yang ke-27 Nyai Ageng Pamanahan atau Syarifah Sabinah. Yang ke-28 Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya atau Danang Bagus atau Panembahan Senopati. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahandanya Ki Ageng Pamanahan. Beliau juga dididik oleh sang kakek Kiai Ageng Enis. Selain itu juga beliau juga berguru kepada Kiai Ageng Penjawi, Kiai Ageng Giring, dan juga berguru kepada Sunan Kalijaga. Panembahan Senopati juga diangkat anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Di sana beliau juga berguru kepada Sultan Hadiwijaya dan Kiai Ageng Jurumertani, yang pada saat itu menjabat sebagai patih di Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Jakatingkir tersebut. Daftar-daftar guru beliau adalah Kiai Ageng Pamanahan, Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir, Sunan Kalijaga, Kiai Ageng Enis, Kiai Ageng Panjawi, Kiai Ageng Jurumertani, Kiai Ageng Giring. Panembahan Senopati adalah bapak dari Wangsa Mataram dan merupakan panembahan atau pemimpin pertama dari Mataram Islam yang di masanya masih berupa kadipaten. Beliau mewarisi jabatan ayahandanya sebagai Adipati Mataram di bawah Kesultanan Pajang. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Senopati memerdekakan diri dan memerintah Mataram hingga menjadi kerajaan yang berdaulat. Panembahan Senopati adalah putra sulung dari pasangan Kiai Ageng Pamanahan dan Nyai Ageng Pamanahan. Ibundanya adalah adik dari Kiai Jurumertani yang menjadi patih pertama Mataram pada masa pemerintahannya. Kiai Ageng Pamanahan dan istrinya, Nyai Ageng Pamanahan pun tidak keberatan. Hal tersebut dikarenakan hubungan mereka sudah sangat baik, layaknya kakak beradik. Kanda, saya berjanji akan merawat Danang Sutawijaya layaknya darah daging saya. Sungguh kami tidak keberatan. Justru kami sangat senang anak kami mendapat kasih sayang yang benar. Kata orang tua, Panembahan Senopati. Kehadiran Danang Sutawijaya mampu mengobati kehampaan hati Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir yang tidak memiliki keturunan. Kemudian beliau dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Danang Sutawijaya diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar. Hal tersebut menjadikan Danang Sutawijaya dikenal dengan sebutan Raden Ngabehi Saloreng Pasar atau Raden Ngabehi
utaranya pasar. Hadiwijaya begitu menyayangi Danang Sutawijaya seperti anaknya sendiri, meskipun daftar raja-raja Mataram selalu menempatkan Panembahan Senopati berada dalam urutan pertama. Gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1641 di masa kekuasaan cucunya, Anyokrokusumo. Sutawijoyo masih mempertahankan gelar lamanya, Panembahan. Dapat disepadankan dengan adipati atau kepala pemerintahan dalam konteks ini. Gelar yang beliau sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Pajang. Semenjak kecil beliau dididik oleh ayahandanya dan kakek beliau yaitu Kiai Ageng Enis, yang menjadi penasehat spiritual dari Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir, dan juga beliau didik sendiri oleh Sultan Hadiwijaya hingga Pangeran Bawono lahir. Dalam bidang agama, selain dididik oleh kakeknya Ki Ageng Enis, beliau bersama-sama dengan Pangeran Bawono juga diajari oleh Sunan Kalijogo. Maka tak heran jika semenjak kecil beliau sudah menjadi orang mumpuni, karena banyak sekali yang menyayanginya. Selain olah kanuragan, beliau juga sangat pintar dalam hal agama dan strategi. Karena hal itulah beliau diberi julukan Panembahan Senopati. Ketika menginjak dewasa di Demak, sedang terjadi keributan dengan Kadipaten Jipang yang dipimpin oleh Arya Penangsang. Dan masalah tersebut membuat Sultan Hadiwijaya terpaksa turun tangan dikarenakan dimintai tolong oleh Ratu Kalinyamat. Dari hal itu, maka dibuatlah sayembara. Barang siapa yang bisa menumpas pemberontakan Arya Penangsang akan diberi hadiah tanah perdikan. Kiai Ageng Pamanahan, ayah dari Panembahan Senopati, ikut serta dalam sayembara tersebut bersama Kiai Penjawi dan Kiai Jurumertani dari Pajang menuju Demak. Beliau membantu Jakatingkir dari pemberontakan Arya Penangsang atas Demak. Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir melakukan sayembara bukan dikarenakan tidak sanggup membunuh Arya Penangsang dengan tangannya sendiri, tetapi dikarenakan perbedaan status. Waktu itu Sultan Hadiwijaya berstatus sebagai raja atau penguasa kerajaan Pajang, sedangkan Arya Penangsang hanya berstatus sebagai adipati Demak. Antara raja dan adipati terdapat perbedaan status yang sangat tinggi. Kedudukan seorang raja jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang adipati. Karena itulah Sultan Hadiwijaya merasa malu sebagai raja jika harus melawan sendiri Arya Penangsang yang seorang adipati itu. Panembahan Senopati yang juga anak angkat Sultan Hadiwijaya ikut serta membantu ayahandanya Ki Ageng Pamanahan dalam sayembara melawan Arya Penangsang. Karena Hadiwijaya mengkhawatirkan putra angkatnya turut dalam melaksanakan tugas tersebut, beliau memberikan bantuan pasukan Pajang untuk membantunya berperang. Perang antara pasukan Pajang melawan Arya Penangsang terjadi di dekat Bengawan Sore. Berkat siasat cerdik yang disusun Kiai Jurumertani, Arya Penangsang berhasil ditumpas di tangan Panembahan Senopati. Sebenarnya Panembahan Senopati yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Akan tetapi dikarenakan sebelumnya ada ramalan dari Sunan Prapen bahwa Mataram akan menjadi kerajaan besar setelah Pajang, maka oleh Kiai Jurumertani dilaporkan kepada Sultan Hadiwijaya bahwa yang berhasil menumpas pemberontakan adalah Kiai Ageng Pamanahan dan Kiai Ageng Penjawi. Hal ini dilakukan untuk menutupi keberhasilan Panembahan Senopati agar kelak tidak dipersulit oleh Sultan Hadiwijaya. Atas keberhasilan tersebut, Kiai Ageng Penjawi diberikan tanah perdikan di daerah Pati, dan Kiai Ageng Pamanahan atau putra dari Kiai Ageng Enis dan cucu Kiai Ageng Selo diberi imbalan daerah Mataram, yaitu daerah hutan Mentau atau sekitar kota gede Yogyakarta, untuk dijadikan tempat pemukiman yang baru. Pemberian tanah di daerah Mataram oleh Hadiwijaya atau Jakatingkir kepada Kiai Ageng Pamanahan seakan menjadi bumerang bagi perkembangan Kesultanan Pajang sendiri. Karena Mataram setelah diberikan oleh Kiai Ageng Pamanahan dan seharusnya menjadi wilayah bagian dari Kerajaan Pajang, dan seharusnya menjadi wilayah bagian di Kesultanan Pajang, justru menjadi wilayah yang lebih maju. Kiai Ageng Pamanahan yang kemudian juga dikenal dengan sebutan Kiai Gede Mataram, dalam waktu singkat mampu membuat Mataram beserta rakyatnya maju.
Kiai Ageng Pamanahan berjanji setia kepada Sultan Adiwijaya yang memberinya izin mendirikan tanah perdikan atau kadipaten di Mentaok yang saat itu masih merupakan wilayah selatan Pajang. Sepeninggal Kiai Ageng Pamanahan tahun 1584, Sutawijaya atau Ki Ageng Pamanahan menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senopati Ingologo yang artinya panglima di medan perang. Pada tahun 1576, Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mengingat Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Panembahan Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura. Seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Adiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Panembahan Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Beliau sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material maupun spiritual, misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Panembahan Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajengan dari Kedu dan Bagelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalat Tuban, Pangeran Bawono, dan Patih Monconegoro. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Rangga atau putra sulung Senopati dengan Arya Pamalat, tapi oleh Pangeran Bawono dilaporkan bahwa hal itu terjadi karena ketidaksengajaan. Pada tahun 1582, seorang keponakan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang tinggal di Pajang, bernama Pangeran Pabelan atau putra Tumenggung Mayang dengan adik perempuan Danang Sutawijaya dihukum mati karena berani menyusup ke dalam keraton Putri Kesultanan Pajang untuk menemui Ratu Sekar Kedaton atau Putri Sultan Hadiwijaya yang memiliki kecantikan dan kebaikan hati yang luar biasa. Ayah Pangeran Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang pun ikut dijatuhi hukuman, dibuang ke daerah Semarang karena diduga ikut membantu Pangeran Pabelan. Ibu Pangeran Pabelan yang merupakan adik perempuan Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati meminta bantuan ke Mataram. Maka dari itu, Danang Sutawijaya berniat untuk mencegah pasukan Kesultanan Pajang di tengah perjalanan dari Kesultanan Pajang menuju Semarang yang membawa Tumenggung Mayang. Akhirnya utusan Mataram berhasil mencegah pasukan Kesultanan Pajang membawa Tumenggung Mayang ke Semarang. Karena kebetulan di saat yang sama terjadi peristiwa alam, yaitu meletusnya Gunung Merapi. Peristiwa inilah yang mengakibatkan stigma yang berbentuk bahwa Danang Sutawijaya melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Pajang. Keberhasilan utusan Mataram berhasil mencegah pasukan Kesultanan Pajang membawa Tumenggung Mayang ke Semarang ini menjadi akhir dari pemerintahan dari Sultan Hadiwijaya. Kampanye militer yang dilakukan Senopati setelah mangkatnya Sultan Hadiwijaya atau Jagatingkir adalah pendudukan daerah-daerah Brangwetan yang banyak melepaskan diri dari Pajang. Persekutuan Adipati Brangwetan dipimpin Surabaya sebagai kadipaten terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Kesunanan Giri. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk serta damai. Pati saat itu dipimpin Adipati Pragola, putra Kiai Penjawi. Kakak perempuannya, Waskita Jawi, menjadi permaisuri Senopati, bergelar Kanjeng Ratu Mas. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakak perempuannya itu. Setelah itu di Pajang sedang terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran yang terjadi setelah Sultan Adiwijaya wafat pada tahun 1582 itu. Pewaris Adiwijaya seharusnya adalah Pangeran Bawono yang digulingkan tahtanya oleh Arya Pangiri. Arya Pangiri adalah menantu Sultan Adiwijaya yang menjadi Adipati Demak pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Bawono. Sejak saat itu Mataram mulai melepaskan kekuasaannya dari Pajang. Di bawah Panembahan Senopati, Mataram mulai melancarkan kampanye militer melawan Pajang.
Panembahan Senopati memang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Beliau sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material maupun spiritual. Selain daripada itu, Pangeran Bawono kemudian bersekutu dengan Panembahan Senopati karena pemerintahan Arya Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang antara Pajang melawan Mataram pun terjadi dengan akhir kekalahan Arya Pangiri. Pangeran Bawono akhirnya diangkat menjadi Raja Pajang. Hanya berselang 1 tahun, Pangeran Bawono menjadi Raja Pajang. Beliau menyerahkan kekuasaan sepenuhnya Kesultanan Pajang kepada Mataram, dikarenakan jiwa beliau lebih memilih karena ulama menyebarkan dakwah agama Islam daripada menjadi penguasa. Dan beliau berwasiat agar Pajang bergabung dengan Mataram. Panembahan Senopati ditunjuk untuk menggantikan posisinya. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram. Akhirnya ditunjuk Pangeran Gagak Bening menjadi adipati, tak lain adalah adik Senopati sendiri. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati akhirnya mampu menjadikan kerajaan Mataram sebagai kerajaan yang memiliki kekuasaan penuh. Danang Sutawijaya memproklamirkan Mataram sebagai kerajaan Islam yang berdiri sendiri dan menggunakan gelar Panembahan Senopati Khalifatul Sayyidin Panatogomo. Semenjak itulah Danang Sutawijaya dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Dengan ibu kota kerajaan berada di kota gede, Panembahan Senopati berkeinginan menjadikan kerajaan Mataram sebagai tonggak kerajaan di Jawa. Perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Mataram pun kemudian dilakukan ke sebagian Jawa Tengah. Di antaranya Mataram, Pajang, dan Demak, serta di sebagian Jawa Timur, Madiun. Maka sejak tahun 1586, Senopati menjadi raja pertama Mataram bergelar Panembahan. Ia tidak memakai gelar sesuhunan atau sultan karena menghormati Sultan Adiwijaya dan Pangeran Bawono. Pusat pemerintahannya terletak di kota gede. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pajang, Pati, dan Demak bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Ronggo Jumeno atau putra bungsu Sultan Trenggono yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangannya. Melalui siasat yang cerdik, Madiun berhasil ditundukkan. Ronggo Jumeno melarikan diri ke Surabaya. Ronggo Jumeno setelah mengalami kekalahan kemudian mengandalkan putrinya yang cantik yaitu Retno Dumila untuk membuat siasat mengalahkan Panembahan Senopati. Bujuk rayu Senopati yang berwajah tampan dan tegap untuk menaklukkan hati Retno Dumila, karena Senopati datang ke Madiun bukan untuk menaklukkan melainkan untuk mempersatukan darah Mataram dan darah Demak agar dapat menjadi kerajaan yang bersatu. Retno Dumila sebagai seorang wanita terhormat tidak mau menyerah kepada bujuk rayu Senopati dan perlu membuktikan bahwa Senopati unggul dalam peperangan. Setelah terbukti Panembahan Senopati, akhirnya Retno Dumila menyerah dan dipersunting oleh Panembahan Senopati. Dari kisah Panembahan Senopati dan Retno Dumila itulah diciptakan sebuah tari yang bernama Tari Bedoyo, Bedah Madiun. Pada tahun 1591 terjadi konflik suksesi di Kediri sepeninggal Pangeran Mas. Setelah Pangeran Mas wafat, Pangeran Surabaya menempatkan Ratu Jalu sebagai penguasa di Kediri. Tindakan itu ternyata menimbulkan kekecewaan keluarga Pangeran Mas. Saudara Pangeran Mas yang bergelar Senopati Kediri terusir posisinya oleh adipati baru bernama Ratu Jalu, hasil pilihan Surabaya. Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat oleh Senopati dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Ronggo Kaniten. Ronggo Kaniten dapat dikalahkan oleh Panembahan Senopati dalam sebuah perang tanding. Beliau kemudian ditumpas sendiri oleh Adipati Pasuruan, yang kemudian mengatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Pragola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Dumilah, putri Madiun sebagai permaisuri kedua Senopati. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram dipimpin oleh Panembahan Senopati sendiri dan berhasil meredamkan pemberontakan itu. Panembahan Senopati meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajenar, kemudian diberi gelar sebagai Panembahan Sedo ing Kajenar
atau Panembahan yang meninggal di Kajenar dan dimakamkan di makam Hastono Tirto Ageng, Kota Gedhe.